Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera saya ucapkan untuk teman-teman semua ya. Dan semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan ya teman-teman. Nah, dalam waktu yang singkat ini, kami akan membahas materi mengenai respon imun terhadap penyakit infeksi dan non-infeksi. Kami sendiri sangat senang bisa berbagi informasi dan wawasan menarik melalui tugas imunologi kali ini. Sebelum masuk pada materi, perkenalkan kami dari kelompok 6, yang mana beranggotakan 3 orang, yaitu ada Nurma Indah, saya sendiri, ada Nurjana, dan ada Nur Syamsani. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada materi ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk pada materi respon imun terhadap penyakit infeksi dan non-infeksi, kita harus tahu dulu apa itu sistem imun, apa itu penyakit infeksi, dan penyakit non-infeksi itu seperti apa. Nah, jadi sistem imun merupakan sistem koordinasi respon biologis yang bertujuan melindungi integritas dan identitas individu, serta mencegah invasif organisme dan zat yang berbahaya di lingkungan yang dapat merusak dirinya sendiri. Adapun penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh berbagai agen infeksi. Agen infeksi ini meliputi yaitu virus, bakteri, ataupun parasit. Sedangkan untuk penyakit non-infeksi merupakan penyakit yang disebabkan bukan karena mikroorganisme, contohnya seperti bakteri, virus, dan lain-lain, namun disebabkan karena adanya pertumbuhan sel yang berlebihan atau bisa juga disebabkan oleh berkurangnya fungsi sel-sel yang ada di dalam tubuh. Nah, sekarang kita masuk pada materi respon imun terhadap penyakit infeksi. Di sini, respon imun terhadap penyakit infeksi terbagi menjadi dua, yaitu meliputi infeksi bakteri ekstraseluler dan bakteri intraseluler. Di mana bakteri ekstraseluler sendiri itu dapat menimbulkan penyakit melalui beberapa mekanisme. Yang pertama yaitu merangsang reaksi inflamasi yang menyebabkan destruksi jaringan di tempat infeksi. Yang kedua yaitu produksi toksin yang menghasilkan berbagai efek patologik. Toksin dapat berupa endotoksin dan eksotoksin. Mekanisme yang ketiga yaitu respon imun terhadap bakteri ekstraseluler ditujukan untuk eliminasi bakteri serta netralisasi efek toksin. Kemudian imunitas alamiah terhadap bakteri ekstraseluler. Imunitas alamiah untuk bakteri ekstraseluler merujuk pada mekanisme pertahanan alami yang dimiliki oleh tubuh untuk melawan bakteri yang berada di luar sel-sel tubuh. Kemudian yang kedua yaitu aktivasi komplement tanpa adanya antibodi juga memegang peranan penting dalam eliminasi bakteri ekstraseluler. Lipopolisakarida atau biasa disingkat LPS dapat mengaktifasi komplement jalur alternatif tanpa adanya antibodi. Selain itu, terjadi lisis bakteri melalui membran attack complex atau MAC, serta beberapa hasil sampingan aktivasi komplement dapat menimbulkan respons inflamasi melalui pengumpulan atau rekrutmen, serta aktivasi leukosit. Dan yang terakhir yaitu LPS merangsang produksi sitokin oleh makrofag serta sel lain seperti endotel vaskular. Selanjutnya mengenai imunitas spesifik terhadap bakteri ekstraseluler, di mana imunitas spesifik terhadap bakteri ekstraseluler mengacu pada respon kekebalan tubuh yang terfokus dan spesifik terhadap bakteri yang berada di luar sel-sel tubuh. Di mana untuk imunitas jenis ini ada dua, yaitu yang pertama, antigen merangsang sel limfosit B yang menghasilkan imunoglobin M spesifik yang kuat. Yang kedua yaitu respon sel limfosit T yang utama terhadap bakteri ekstraseluler melalui sel TCD4 yang berhubungan dengan molekul MHC kelas 2. Sel TDC4 berfungsi sebagai sel penolong untuk merangsang pembentukan antibodi, aktivasi fungsi fagosit dan mikrobisit makrofag. Kemudian ada 3 mekanisme efektor yang dirangsang oleh imunoglobin G dan imunoglobin M serta antigen permukaan bakteri. Di mana yang pertama yaitu opsonisasi bakteri oleh imunoglobin G serta peningkatan fagositosis. Yang kedua yaitu netralisasi toksin bakteri oleh IgG
Yang kedua yaitu netralisasi toksin bakteri oleh imunoglobin M dan imunoglobin G untuk menghasilkan fagositosis untuk eliminasi toksin tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu aktivitas komplement oleh imunoglobin M dan imunoglobin G untuk menghasilkan mikrobisit MAC serta pelepasan mediator inflamasi akut. Baik, adapun bakteri intraseluler yang dimana sejumlah bakteri dan semua virus serta jamur dapat lolos dan mengadakan replikasi di dalam sel pejamu. Yang paling patogen di antaranya adalah yang resisten terhadap degradasi dalam makrofag. Sebagai contoh yaitu Microbacteria serta Listeria monocytogenes. Baik, selanjutnya imunitas alamiah terhadap bakteri intraseluler. Mekanisme penting imunitas alamiah terhadap mikroorganisme intraseluler adalah fagositosis. Akan tetapi, bakteri patogen intraseluler relatif resisten terhadap degradasi dalam sel fagosit mononuklear. Oleh karena itu, mekanisme kekebalan alamiah ini tidak efektif dalam mencegah penyebaran infeksi sehingga sering menjadi kronik dan eksaserbasi yang sulit diberantas. Adapun imunitas spesifik terhadap bakteri ekstraseluler. Yang pertama, respon imun spesifik terhadap bakteri intraseluler terutama diperankan oleh imunitas yang diperantarai atau CMI. Mekanisme imunitas ini diperankan oleh sel limfosit T, tetapi fungsi efektornya untuk eliminasi bakteri diperburuk oleh makrofag yang diaktifasi oleh sitokin yang diproduksi oleh sel T, terutama interferon A. Yang kedua, beberapa dinding sel bakteri mengaktifasi makrofag secara langsung, sehingga mempunyai fungsi sebagai ajuvan, misalnya muramil dipeptida pada dinding sel mikrobakteria. Yang ketiga, sitokin INF-A akan mengaktifasi makrofag termasuk makrofag yang terinfeksi untuk membunuh bakteri. Yang keempat, beberapa bakteri yang resisten sehingga menimbulkan stimulasi antigen yang kronik. Selanjutnya mengenai respon imun terhadap penyakit non-infeksi, di mana respon imun terhadap penyakit non-infeksi terbagi atas dua, yaitu imunitas humoral terhadap kanker dan imunitas seluler terhadap kanker. Yang pertama, imunitas humoral terhadap kanker. Meskipun imunitas seluler pada kanker lebih banyak berperan dibanding imunitas humoral, tetapi tubuh membentuk juga antibodi terhadap antigen kanker. Antibodi tersebut dapat menghancurkan sel kanker secara langsung atau dengan bantuan komplemen atau melalui sel efektor ADCC atau antibodi. Pada penderita kanker sering ditemukan kompleks imun, tetapi pada kebanyakan kanker sifatnya masih belum jelas. Antibodi diduga lebih berperan terhadap sel yang bebas seperti leukemia, mestas kanker dibanding kanker padat. Hal tersebut mungkin disebabkan karena antibodi membentuk kompleks imun yang mencegah sitotoksisitas SLT. Yang kedua, imunitas seluler terhadap kanker, di mana pada pemeriksaan patologi anatomi kanker sering ditemukan infiltrat sel-sel yang terdiri atas sel fagosit mononuklear, limfosit, sedikit sel plasma, dan sel mas. Meskipun pada beberapa neoplasma, infiltrat sel mononuklear merupakan indikator untuk prognosis yang baik, tetapi pada umumnya tidak ada hubungan antara infiltrasi sel dengan prognosis. Sistem imun dapat langsung menghancurkan sel kanker tanpa sensitasi sebelumnya. Baik, sekian dari materi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.